Hari ini Guru akan menyampaikan KD Bahasa Indonesia 3.7 mengenai kata-kata penting. Nah, kalian bisa sambil buka LKS-nya halaman 16. Nah, halaman 16. Nah, kata-kata penting ini biasanya kita lihat pada sebuah paragraf atau bacaan. Nah, kata-kata penting atau kata-kata kunci ini adalah kata-kata yang sifatnya sangat penting dalam sebuah paragraf. Nah, kata-kata penting atau kata-kata kunci ini bagaimana kalau kita menentukan kata-kata kunci dalam sebuah paragraf? Nah, kata-kata kunci itu biasanya bisa kita lihat dari judulnya. Nah, kata-kata kunci itu bisa kita lihat dari judulnya. Setelah kita melihat judulnya, kita lihat per paragrafnya. Nah, dalam setiap paragraf itu biasanya kata-kata penting atau kata-kata kunci itu biasanya sering diulang-ulang. Jadi biasanya sering diulang-ulang. Nah, disebutkannya tidak 1 kali atau 2 kali, bisa 3 kali dalam satu paragraf. Kemudian ciri yang ketiga, kata-kata kunci itu bisa kita lihat dari ide pokoknya atau kalimat utamanya. Dalam sebuah paragraf kita lihat dulu kalimat utamanya ada di awal, ada di akhir, atau ada di tengah-tengahnya. Nah, kita lihat kalimat utamanya dulu. Kalau kita sudah lihat menemukan kalimat utamanya, kita bisa lihat kata kuncinya atau kata pentingnya dalam paragraf tersebut. Kemudian yang keempat, nah, kata-kata kunci atau kata-kata penting itu biasanya disebutkan dengan kata-kata lain. Contohnya misalnya dampak itu kata lainnya apa? Akibat. Nah, kemudian ada lagi manfaat dalam sebuah paragraf bisa kita sebutkan dengan kegunaan. Jadi, bagaimana kita menentukan kata-kata penting dalam setiap paragraf? Yang pertama tadi kita apa? Kita baca judulnya, kemudian yang kedua kata-kata yang sering diulang dalam paragraf tersebut. Yang ketiga, kata tersebut biasanya ada di ide pokok atau gagasan utama dalam paragraf tersebut. Yang keempat, kata-kata penting itu biasanya atau kita lihat dia sering diulang, seperti kata kegunaan, manfaat, itu kan memiliki arti yang sama. Nah, kata-kata penting atau kata-kata kunci itu biasanya memiliki makna yang sama dalam setiap paragraf dengan diperulangan yang berbeda. Nah, kalian sambil buka LKS-nya ya. Nah, Guru contohkan misalnya pada LKS halaman 17 soal ke-4. Nah, kalian bisa baca, Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman. Dengan perbedaan yang dimiliki, baik suku bangsa, ras, agama, dan budaya mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik, yang selalu menjunjung tinggi kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Untuk itulah semua pihak terkait bersinergi, bahu-membahu mengupayakan terciptanya kerukunan hidup antar masyarakat. Seperti yang digambarkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana cara kita menentukan kata pentingnya atau kata kuncinya? Di sini kita tidak menemukan judulnya. Nah, kita langsung yang kedua. Dalam paragraf itu kata-kata yang sering diulang ada tidak ya? Nah, kata-kata yang sering diulang misalnya ada kata Indonesia, itu kan sering diulang. Kemudian ada kata apa lagi yang sering diulang? Kemudian ada kata negara, menjunjung tinggi kerukunan, itu bisa diulang beberapa kali. Kemudian kita ke cara yang ketiga menentukan ide pokok. Ide pokoknya apa? Nah, kata kunci itu biasanya ada di ide pokok. Kita lihat pilihan jawabannya. Manusia dan lingkungan. Kemudian warga masyarakat dan kebudayaan, kerukunan dan keberagaman. Kemudian kehidupan dan lingkungan. Nah, kira-kira dari keempat pilihan itu yang sering muncul atau menjadi ide pokok dalam paragraf tersebut bisa kita lihat. Kira-kira jawabannya apa? Bisa dipikirkan dulu ya. Oh, aku milih A, kira-kira A itu sering muncul tidak ya? Aku milih B. Yang milih B itu ada di dalam ide pokok tidak ya? Kemudian yang C ada dalam kalimat tersebut diulang atau kemudian dibahasakan dengan kalimat atau kata lainnya. Kemudian yang D misalnya itu ada seperti yang diciri-cirikan
disebutkan guru tadi tidak. Nah, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah C, kerukunan dan keberagaman. Itu adalah kata kunci yang ada pada teks nomor 3 halaman 17. Nah, demikian tadi penjelasan guru mengenai tentang kata kunci. Nah, kata kunci atau kata penting tadi kalian bisa merangkum yang guru sampaikan. Cukup merangkum bagaimana kalian menentukan kata-kata penting tadi atau kata-kata kunci tadi. Nah, demikian penjelasan dari guru. Biar kalian lebih paham, kalian harus bacanya dengan benar-benar ya, dengan dipahami dulu. Kemudian dibacanya dengan pelan-pelan, jangan membacanya terlalu cepat. Nah, demikian mengenai kata kunci atau kata penting yang guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, semoga nanti dengan penjelasan dari guru ini kalian tambah paham. Kalau tidak paham bisa langsung seperti biasa tanya Pak Guru dan Bu Guru. Demikian penjelasan dari guru. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.